Puasa ini ada dua hal yang bertolak belakang bisa terjadi pada saat Ramadan ini. Sebaliknya, ada 4 jenis hormon yang pada puasa ini gampang sekali muncrat, dan hormon itu luar biasa sekali. Pertama, hormon endorfin. Endorfin itu, Bapak Ibu, itu kalau untuk ngilangkan nyeri 1000 kali lebih kuat dari morfin yang jalanan itu. Artinya apa? Nggak ada rasa haus, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa. Dan itu muncul justru kebalikan dari puasa tadi yang disuruh oleh Rasulullah. Banyak menahan diri, upayakan bersifat tenang, meditasi. Itu adalah komponen-komponen yang merangsang keluarnya hormon endorfin tadi. Rasa sayang, saling mengasihi sesama, dan ini berdampak juga kepada hormon satu lagi, hormon oksitosin. Oksitosin ini rileks, ada empati ke orang lain, rasa kasih sayang, cinta antara sesama. Melihat orang miskin, kita pingin memberi saja. Nah, ini dampak-dampak dari puasa yang akibat terangsangnya hormon-hormon yang 4 tadi. Belum lagi growth hormon. Growth hormon itu bagaimana semua sel itu diganti. Nah, proses ini terjadi kalau orang berpuasa itu sesuai dengan anjuran Allah, Rasulullah. Mana? Nggak boleh emosi, tahan diri, kasihi sesama. Nah, komponen-komponen perasaan-perasaan yang begini makin dimunculkan, makin berlipat rasa kasih itu muncul dari otak itu. Otak itu merangsang tubuh sendiri lagi secara feedbacknya. Dengan ada ketenangan, sering banyak tafakur, meditasi di puasa ini, daripada ngomong lebih baik zikir. Zikir itu meditasi, itu merangsang yang 4 ini. Hormon growth hormon itu, Bapak Ibu, itu semua sel bisa diganti. Namanya stem cell itu bergerak itu melalui growth hormon itu nanti. Mau jadikan apa sel ini? Mau jadi sel jantung. Jadi jangan dikira tidak mungkin ada orang mendadak hilang penyakitnya dengan berpuasa. Ini masuk akal sehat dan memang logis sekali. Puasa ini bisa menyembuhkan orang sakit, tidak hanya membuat sehat, menyembuhkan orang sakit. Sakit mah itu lebih hampir 80% itu disebabkan oleh, bukan karena makan banyaknya, karena pikiran tadi. Pikiran tadi gampang menimbulkan keluarnya hormon monster yang saya katakan, kortisol tadi, menyebabkan asam lambung muncrat kemana-mana, terjadi pergesekan. Dengan berpuasa ada fase istirahat. Begitu tubuh ini berniat puasa, sahur, makanya sahur itu di akhir waktu itu penting. Nabi itu menyatakan penting itu, saya meninjau dari kesehatan. Kenapa penting? Pada detik-detik awal kita mau start puasa itu, kita sudah menyandalmi niat saya akan menahan. Semua sistem di tubuh kita itu sudah berfungsi. Makanya gerak usus akan melambat. Dengan melambat usus tadi, keluar lagi triptofan. Triptofan itu akan mengeluarkan suatu enzim yang namanya enzim growth hormone dan oksitosin tadi. Somatotropin tadi keluar dia. Dan itu justru memperlambat usus tadi. Jadi konten usus tenang. Dan hati pun pada saat itu tidak banyak kerjaan. Apa sih yang mau dikerjakan lagi? Semua racun tidak masuk dari gerbang sampah ini. Semua yang dimakan ini biasanya ada berapa persen racunnya, itu kerjaan hati semua. Sekarang tidak ada lagi, kosong. Hatinya istirahat, pankreasnya istirahat, lambungnya istirahat, gula darah pasti akan ada kesempatan pankreas untuk mengganti sel insulinnya. Oleh karena growth hormone lagi bekerja nih, keluar nih, semua yang rusak digantiin. Nah, kesempatan mengganti yang rusak itu lagi istirahat, Bapak Ibu. Sama dengan mobil, mana mungkin mobil diganti plat mobilnya, lagi jalan mobilnya, pasti lagi istirahat. Kita logis saja, kesehatan ini sangat-sangat logis. Jadi Anda boleh sehat, bisa tersembuhkan penyakit sepanjang puasanya yang dimaui Rasulullah, dimaui oleh Allah. Puasa itu bagaimana? Empati kita mencoba
melihat yang miskin, melihat orang lapar. Begitu mulai empati itu, oksitosin tubuh, oksitosin menghambur, semuanya rileks. Pembuluh darah itu rileks. Tensinya akan turun. Kenapa? Tahanan periferal istilahnya, otot-otot yang tadinya tegang karena stres, karena pekerjaan, dengan adanya oksitosin lemas semua. Sehingga tahanan ke perifer itu turun, jantung bekerja santai. Pada kesempatan itulah jantung kerja santai, oksigen banyak ke seluruh tubuh, merangsang lagi pembentukan sel-sel baru lagi. Benar kan? Tambah sehat kita dengan puasa. Tapi ingat, puasa bisa jadi berbahaya kalau tidak menuruti kaidah apa yang dikatakan Rasulullah. Hanya dapat haus dan lapar. Rasulullah mengatakan tidak ada pahala. Kalau saya nambahin, Anda akan rentan untuk terkena penyakit yang kronis kalau seandainya memang tidak mematuhi kaidah-kaidah puasa. Karena Anda diuji sekarang untuk bisa melindungi di akhirat sekarang. Karena Allah sendiri dalam firman-Nya menyatakan Dia betul-betul lepas ini, training ini untuk umat muslim. Sebulan penuh kita di training. Kenapa di training? Karena Anda coba aja puasa Senin Kamis, berat sekali rasanya. Kenapa? Penggoda ada di sana, setan lepas. Sekarang ini setan ditahan loh. Kita itu diukur loh. Sekarang ini kemampuannya pasti bisa. Nah, dengan suasana yang lebih kita tahu lebih mudah, lebih nyaman. Puasa sebulan-bulannya kita jauh lebih gampang dari 3-4 hari di puasa di hari lain. Anda percaya deh, puasa di tempat hari bulan-bulan kecuali bulan Ramadan itu beratnya separuh mati. Di bulan Ramadan ini emang penggoda itu yang sekarang dikurung nih, setan itu dikurung. Kalaupun ada nafsu, itu adalah nafsu yang keluar dari yang saya katakan id tadi. Nafsu yang menyertai kita tuh ada yang paling rendah itu namanya id, yang ada pada binatang dan pada semua makhluk hidup. Nah, itu kadang-kadang naik ke atas. Kenapa? Dipicu oleh rasa lapar, dipicu oleh rasa haus, sehingga ego dan super ego kita terhindar, keluar dia. Nah, inilah yang bisa cakar orang. Inilah yang ngamuk nggak kurang-kurang tengah hari di pasar atau di tempat-tempat jalan raya. Belum lagi kesenggol mobilnya dulu keluar, mencaknya tegak pinggang. Ini percaya deh, nggak lama lagi Anda akan sakit. Kenapa? Nyerbu sendiri. Coba Anda bayang perut kosong, asam lambung berhamburan. Wah, bukan main. Semua organ, semua menyempit. Ini akan menjadi penyakit baru. Mudah-mudahan cerita saya pendek ini berbagi kita tentang kesehatan. Setahu saya, inilah yang mudah-mudahan menjadi masukan bahwa puasa itu ada 2 efek. Hati-hati bagi yang tidak bapakan puasa itu tidak sesuai, justru merusak tubuh kita. Puasa yang dihadapkan, yang dikehendaki itu adalah puasa yang sesuai dengan arahan Rasulullah. Sabar diperbanyak, emang bertekad kita untuk melakukan ibadah puasa ini. Sekaligus ada obatnya, selebrasi. Bahwa bulan Ramadan ini tidak hanya puasa yang disebut Allah. Ramadan itu bahkan didefinisikan bukan bulan puasa oleh Allah. Lihat aja ayat 183, 184, 185 itu. Puasanya puasa diceritakan Allah. Muhammad sebelumnya juga berpuasa. Tapi ada konteks satu lagi Ramadan ini. Bahwa pada bulan Ramadan ini turun konstitusinya orang Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila Qur'anu hudalinas wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini diturunkan ayat Quran, turunnya ayat-ayat pada Al-Quran. Nah, sekarang apa selebrasinya? Konstitusi dikasih sebulan penuh. Tanda bahwa konstitusi bangsa sebagai umat ini sudah sah umat itu karena ada kitab sucinya yang diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, ini sekaligus obat. Nahan lapar, nahan haus. Kalau kebangetan haus laparnya, Ramadan ini kan Ramadan bulan panas. Ramadan ini sama dengan terbakar kalau bahasa Arabnya. Anda bisa bayangkan di tempat-tempat itu. Obatnya apa? Quran. Makanya kesempatan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan hafalnya lebih mudah loh dibanding. Anda coba aja sendiri. Bahwa menghafal
ayat-ayat Al-Quran itu pada bulan Ramadan jauh lebih mudah dibandingkan dengan pada hari-hari lain. Karena ini bulan selebrasinya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Buat siapa? Bukan ayat muslim, bukan mukmin, tapi buat seluruh manusia. Jadi kontekstualnya ada belahan logikanya, ada ayat ilmiahnya, ada ilmu gaibnya. Saya rasa kajian singkat ini, kalau ada waktu saya ingin memperdalam lebih lanjut terkait penyakit-penyakit apa saja yang berkaitan dengan puasa ini dan apa saja yang bisa disembuhkan oleh puasa ini. Ini campur ya antara ilmiah dengan kajian-kajian Islam yang selama ini kita dapat dari Rasulullah SAW sebagai utusan, satu-satunya utusan dari Allah SWT ke kita umat muslim. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.